يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah a'dada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara menikmati hidup adalah dengan meninggalkannya. Kalimat mahal nih, mau diterangkan enggak ini? Kalimatnya mahal loh. Berpaling dari semua kenikmatan dunia dengan zahadah. Cara menikmati dunia itu dengan meninggalkannya. Kok aneh ya? Cara menikmati dunia itu dengan meninggalkannya. Artinya apa? Tidak meletakkan nikmat itu di dalam hati. Itu baru bisa dinikmati. Kok iso? Boleh ngasih contoh? Boleh? Ya. Ini kan pengajian ya, kita ambil contoh yang jelas akhirat aja. Ini pengajian ya, pengajian. Bagian dunia dari pengajian ini ada enggak? Ayo. Godaan terbesar dunia itu ya di pengajian. Apa itu? Ada yang namanya kepuasan dipuji-puji orang, ada enggak? Ada itu kan ya. Kepuasan mendapatkan kedudukan di mata masyarakat, dihormati, diajeni, diwongke. Ada enggak itu? Jalurnya lewat pengajian, ada enggak? Ada. Kalau kita belok ke situ jadinya dunia atau akhirat? Dunia. Walaupun ngaji jadinya dunia. Rusak atau enggak rusak? Rusak. Betul? Akhirnya seseorang yang dia itu pengen dipuji, pengen dipuja, dia akan takut kehilangan pujian, betul? Takut kehilangan pujaan, betul? Takut kehilangan yang memuji dan memuja, benar? Sehingga ketika dia mengajar yang dia lihat, jangan sampai orang-orang ini hilang. Jangan sampai orang-orang ini pergi. Gimana caranya mereka terus bersama dengan saya. Akhirnya dia diperbudak dirinya oleh semua yang hadir. Kamu harus sesuai selera mereka. Betul? Kamu harus sesuai selera mereka. Sehingga ngajar itu dengan rasa khawatir, takut kehilangan nikmat yang namanya manusia di depan mata. Lah beda dengan orang yang zuhud. Teko karepmu, ora teko karepmu. Tapi bukan gitu loh ya. Paham enggak? Itu bahasa kasarnya gitu ya. Teko karepmu, ora teko karepmu, sepenting aku teko. Yang penting saya ngajar. Orang datang boleh, enggak datang boleh. Jadi melihat yang di depan itu tidak ada, jangan sampai orang ini enggak menghargai saya, jangan sampai orang ini pergi, jangan sampai hatinya tidak terganggu, maka jadi manusia yang merdeka. Bu, maaf ya Bu, nanyanya agak vulgar, boleh Bu?
Kalau misalnya tiap bulan ibu biasa dikasih uang sama suami 10 juta, misal. Aminnya banter loh ya. Tiap bulan biasa dikasih uang sama suami 10 juta, misal. Nah, ada enggak rasa khawatir suami enggak ngasih uang? Yang banter Bu? Tuh. Ketika suami biasa tiap bulan ngasih 10 juta, maka di hati muncul rasa khawatir nanti kalau enggak dikasih suami bagaimana? Benar? Maka menjalani hari ingat bulan depan sudah was-was. Bulan depan nanti bagaimana? Sehingga tidak bisa menikmati yang 10 juta. Kenapa? Mikir, iki no entek sesuk piye. Betul kan? Ini kalau habis bulan depan bagaimana? Lawang enggak ada yang nyuplai mungkin. Nanti kalau dia enggak nyuplai bagaimana? Dia enggak ngasih bagaimana? Khawatir kehilangan yang dimiliki sekarang karena khawatir bulan depan enggak dapat lagi. Clear? Nah, kalau orang yang udah paham bahwasannya cara menikmati dunia adalah dengan meninggalkannya maksudnya bagaimana? Mbok kei ora apa-apa, ora mbok kei ora apa-apa, sing penting iki tak entekno, gitu aja kok repot. Enak atau enggak enak? Enak, tentunya dihabiskan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Inggrisnya nothing to lose. Nothing to lose. Apa arti ini? Tidak ada yang tulus. Gak khawatir kehilangan. Karena gak ditaruh di dalam hati. Bisa ada. Jadi dunia itu dibuang dari hati. Itu cara mendapatkan nikmat dunia. Kalau masih ada dalam hati, maka menjadi budaknya dunia. Gak akan bisa menikmati. Gak akan bisa menikmati. Syaratnya menikmati harus dibuang dari hati. Sebab alat sejati untuk menikmati ketika hati sudah terisi cinta pada ilahi. Itu baru nanti semuanya jadi enak. Sepuronipun lho Bu, sepuronipun ingkang kathah. Suami jenengan sengganteng-gantengnya suami jenengan ada yang lebih ganteng. Betul? Mohon maaf ya Pak ya, secantik-cantik istrimu ada yang lebih cantik. Betul enggak? Secantik-cantik istri saya ada yang lebih cantik. Benar? Betul? Nah itu kalau yang cantik. Kalau yang ganteng. Nah kalau yang pas-pasan. Wajahnya pas-pasan. Suaminya wajah pas-pasan, istrinya wajah pas-pasan. Gimana cara menikmati wajah pas-pasan dibandingkan wajah yang ganteng seperti Ustadz Iis misalnya? Karena gak susah loh ya. Wajah pas-pasan dibandingkan wajah Ustadz Iis. Terus suruh menikmati yang wajah pas-pasan ini. Mudah atau susah? Bandingkan lagi wajah pas-pasan dibandingkan ya dengan wajahnya artis yang paling ganteng. Terus dijejerno, ki bojo kon nyawang. Ganteng sopo aku po dee. Mikir Mas oleh ngomong. Mungkin komentarnya begitu ya, komentarnya begitu. Kalau tidak kenal yang namanya cara menikmati dunia adalah dengan meninggalkan rasa cinta dunia dari hati. Begitu suami ini gak ada dalam hati, yang ada adalah Allah, maka melihat suami itu lain, memandang kepadanya, mendapatkan cinta ilahi, nyawang, ganteng apa elek, ibadah. Betul? Maka begitu noleh yang keganteng, haram. Balik langsung. Tahu mobil-mobil yang zaman sekarang itu? Mobil zaman sekarang ini kan ada radar pembaca jalan tuh ya, di depan, di tengah kaca itu. Itu nanti kalau kita keluar dari garis ya, keluar dari garis tengahnya marka jalan itu, kan jalan kanan, jalan kiri. Kalau di tol misalnya ya, kita ambil kanan, kok kita ngantuk keseliut ke kiri, akan dibalikkan setirnya ke kanan. Akan dibalikkan setirnya ke kanan. Kalau kita di posisi kiri, kita ngantuk kok ke kanan, nanti dibalikkan setirnya ke kiri. Kenapa? Mobilnya membaca radar, ada garis itu di
di jalan, tidak boleh dilewati. Hati yang udah kenal Allah Subhanahu wa taala, sengganteng apapun di sebelah kanan, sejelek apapun di sebelah kiri, kalau yang di kiri itu suami atau istri, dia akan pandang sepenuh hati. Loh, bisa enak nanti Bib. Nah, itu ajaibnya di situ. Sing welek kuwi mau disawang dadi ganteng. Sing ganteng mau disawang dadi welek. Itu ganteng loh. Kaya ngono kok ganteng, mripatmu tambakno sik lho. Dia tambah ngomong gitu dia, bojoku ki lho, wah ganteng, koncone ngomong sing lara mripatmu ora mripatku. Karena lain melihatnya pakai hati. Nah, ketika hati ini sudah isinya Allah, 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 itu makan tempe sama lombok kasih kecap, jadinya apa itu? Sambal penyet kecap itu ya, makanan saya di pondok pesantren dulu. Sama nasi putih, itu sedapnya luar biasa. Yang di samping mamer pizza, kita mungkin ngomong, apa kuwi pizza, orang ngerti iki aku tempe. Enak gitu. Dibuat lidah ini rasanya nikmatnya luar biasa. Karena lidahnya sudah beda, diisi dengan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak bisa dengan teori, bisanya dengan praktek. Teori angel, gimana menjelaskan rasanya manisnya durian kepada orang yang gak pernah mencicipi durian. Kalau jenengan bisa tak kasih hadiah. Ada orang biasa minum teh, minum kopi, ya nanya duriannya manis enggak? Manis. Gimana rasa manisnya? Ya manis. Bek manisnya teh? Ya beda. Manis yang agak ada pahitnya didik. Sama pahitnya teh sepet, ya orang ngono. Lah karepmu piye? Ya incipono. Betul ya? Silakan diincipin. Kalau enggak diincipin enggak bisa. Nah itulah ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu bukan ilmu teori. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 dihafalkan, bukan. Ya tapi dipraktekkan. Nanti kita akan ngerti. Oh gini toh. Contoh, coba baca doa safar itu. Dalam doa safar itu kan ada kalimat watwi masafatal bu'di anni atau anna. Ya Allah tolong jarak yang jauh lipat untuk kami. Betul? Jarak yang jauh lipat untuk kami. Saya mau nanya, itu doa masuk akal enggak? Cok kurang ajar baik Kanjeng Nabi. Allahumma shalli alaihi. Gitu kan? Makanya jangan kebanyakan pakai akal. Nanti jadi orang yang kurang ajar. Mau kita ini orang yang pakai iman. Akalnya suruh nurut sama iman. Doanya Nabi jelas SAW. Ya Allah tolong lipat jarak yang jauh agar menjadi dekat untuk kami. Bukan untuk yang lain loh. Untuk kami yang lagi jalan. Khususon itu. Ya khususon. Itu Nabi SAW sudah praktek. Nah Rasulullah pengen membagi pengalaman prakteknya itu kepada umatnya. Kita dikasih passwordnya, kuncinya ini loh. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Nabi SAW udah praktek dari Mekah sampai Palestina ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Palestina, Masjidil Aqsa, balik lagi ke Mekah, di tempatnya beliau duduk istirahat tidur, di situ tempatnya masih hangat. Berarti cepat atau enggak cepat? Cepat. Ngebut atau pelan? Nyantai. Loh nyantai kok bisa cepat? Lah ya itu. Nyantai tapi bisa cepat. Kenapa? Dilipat. Gimana cara menjelaskannya ya? Untuk ngeluh ini. Ini misal nih. Mohon maaf ya. Sini sebentar. Bukan sulap, bukan sihir. Ini kain lebar atau enggak? Lebar ya? Lebar, betul? Coba, bagaimana biar kain ini tidak jadi lebar? Dilipat. Kalau ngelipatnya pinter, ya maka dia akan jadi kecilnya luar biasa. Maka ada seni
melipat. Benar kan? Kalau kita mau packing itu ada seni melipat. Nah sebetulnya itu kainnya lebar. Nah jalan itu sebetulnya panjang, tapi dilipat. Nah kalau sudah dilipat kan tinggal ngelangkah. Tinggal ngelangkah, klik, tekan. Jalannya berubah? Enggak. Begitu kita nyampe jalannya digelar lagi. Paham enggak ini? Ya jangan dimasukkan akal, ini enggak bab akal, ini bab apa ini? Bab iman. Jalan yang panjang dilipat untuk kita, buat yang lain tetap panjang. Jadi jalan tolnya tetap 500 kilo buat yang lain. Buat kita mungkin baru jalan 3 kilo tiba-tiba sampai ujung. Kok bisa begitu? Yombo, ngerti-ngerti tekan kok. Seperti yang dialami oleh Mbah Yai Mangli rahimahullah. Dan banyak ya dari ulama orang-orang soleh yang mengalami serupa. Mungkin tidak diceritakan saja. Ya tidak diceritakan saja. Banyak yang semacam itu. Lah gimana nih bisa mendapatkan semua itu? Ya karena rajin praktek. Lah kita sibuk mikir. Apa ya toh? Mosok? Apa ya tenan? Apa ya iso? Kayak jani bener apa ora toh? Kayak dongeng apa nyoto? Ada ndak yang model begini? Lah karena nggak ngalami terus ngomong, ya orang mungkin, orang masuk akal. Yang model begini ada enggak itu? Ada, ya maklum, nggak pernah makan durian, dikasih tahu, itu di dalamnya itu duren loh, duren ki rasanya enak, manis iki enak pol. Sing ra tau ngomong, aja pekok. Genah ki landhep ning kono kok cekel lara. Mbok omong jerone ana duren ki lho ya. Jane aneh. Yo dibelah sih, belah piye nyekel lara kok. Ngomong dibelah belah. Ya kita kalau ngadepi yang model begitu jawabannya apa? Ya sak karepmu. Betul kan ya? Kita mojok, kita belah makan sendiri. Kita langsung praktek, jangan kebanyakan ngomong. Lah ilmunya Allah Ta'ala ini bukan untuk diobrolkan saja. Tapi lebih pada dipraktekkan. Makanya para anbiya wal mursalin, aulia wal sholin hidupnya sibuk praktek. Ngaji tiap hari khatam 1 kali. Ngaji tiap hari khatam 2 kali. Sholat sekian ratus rakaat. Jenguk sekian orang sakit. Silaturahim sekian anggota keluarga. Sibuk praktek. Lah kenapa mereka istiqomah praktek? Karena begitu praktek tubuhnya itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jadi jembarnya luar biasa, lapangnya luar biasa, lidahnya itu jadi ngerasa keopo penak. Ya merasakan apapun jadinya enak, duduk dimanapun enak, tidur dimanapun enak. Nah, sementara kita kadang sudah dicepakne kasur sing paling enak turune sambat. Pegel kabeh aku. Kasure ra enak iki, padahal regane 10 juta. Ya, sementara santri melungker. Ya, melungker modal sarung bangun. Wah, seger. Nah, kenapa perbedaannya tampaknya nyata. Karena orang kalau udah kenal sama Allah Ta'ala, dia nggak takut kehilangan dunia, di situ dia mendapatkan dunia. Ya contohnya orang gila. Orang gila itu kan nggak takut kehilangan toh. Betul? Maka dia jalan kemanapun dia mendapatkan. Wong edan kok. Nah, coba orang gila ada motor, pengen, dapat nggak? Dapat langsung tinggal nyengklak. Wong edan kok ya. Yang lain lihat orang seperti itu gimana? Aja mbok cedhaki. Betul kan ya? Wong edan wis engko nek wis rampung lagi jupuk wis diawasi wae. Wong edan kok. Orang gila. Kalau kamu ladeni berarti kamu yang orang gila datang mau makan, ya nyawuk dia. Enggak tanya, sendoknya mana sendoknya? Garpunya mana garpunya? Ini udah steril belum? Waras iki. Iki wong waras. Wong edan teko
Rampung, mlaku. Waras apa edan? Edan, tapi sehat apa loro? Sehat. Dapat atau kehilangan dia? Dapat. Karena enggak takut kehilangan. Tapi ojo mbok tiru. Ini bukan untuk ditiru itunya, bukan loh ya. Saya cuma mau ngambil contoh gitu. Orang kalau enggak takut kehilangan, itu dia akan serba mendapatkan. Tapi kalau kita takut kehilangan, jadi terpenjara. Contoh, ini mau pakai contoh-contoh, banyak contohnya karena kasusnya beda-beda. Contoh, dirimu mau beli rumah, harganya 300 juta. Rumah di pojok. Ya, kamu punya rumah, ada rumah di pojok mau dijual, harganya 300 juta. Rumahmu itu harganya 100 juta. Mobilmu harganya 100 juta. Motormu 4 total harganya 100 juta. Dijumlah berapa ini? 300 juta. Kakek mikir, ngedol omah, eman-eman. Ngedol mobil, eman-eman. Ngedol motor, eman-eman. Ustadz Iis lewat. Rumahnya berapa Bu? 300 bayar. Kehilangan enggak yang 300 tadi? Yang tadi bilang eman-eman itu loh. Loh Bu kok rumahnya tanda dijualnya sudah dicopot? Sudah laku. Diberi siapa? Ustadz Iis. Loh misal amin ngono loh ya. Mau tinggal amin kakek mikir. Dibeli Ustadz Iis. Misal begitu kan ya. Nah ini yang tadi kehilangan rumah gara-gara apa? Takut kehilangan motor, takut kehilangan mobil, takut kehilangan rumah. Karena rumah, motor, mobil disimpan dalam hati. Tapi kalau orang yang gak nyimpen dalam hati itu berapa? 300. Aku pengen, iki dol, selesai. Sanggup hidup begitu? Halo. Saya mau nanya, siapa di sini yang pengen ziarah Nabi dan umroh angkat tangan? Wah, Masya Allah. Pertanyaannya, tuh ibu-ibu itu. Wah itu angkat tangannya lama, cepat berangkat Insya Allah. Contoh ibu-ibu itu ya, ibu-ibu itu. Itu kalau dibuka di lemarinya, insya Allah ada tuh, enggak ketang gelang, cincin, betul ya? Tapi kalau suaminya bilang, dolen mangkat umroh, ya orang ngono ki kenang-kenangan biyen pas rabi. Lagi pas susah-susah kayak nabung nyelengi, lagi kenang-kenangan, iki. Masya Allah, akhirnya apa? Enggak berangkat? Berangkat lah kok tonggone kerandu duit. Ngerti-ngerti pangestunipun nggih badhe tindak umroh ziarah Kanjeng Nabi SAW. Duit kan di nyade sawah. Nanti kamu hidup bagaimana? Lah nek mati nang Mekah kan ya alhamdulillah. Urip dipikir keri, bingung nih gitu ya. Urip dipikir keri. Loh kan enggak boleh berpikir begitu. Siapa bilang enggak boleh berpikir begitu? Kan orang milih tempat meninggal yang baik kan bagus. Ya aku pengen meninggal di Mekah nanti 700 tahun lagi ya bali sik toke juga kan mikir angel-angel. Bali sik. Lah sawahmu mbok dol terus engko piye? Lah mosok kira percaya mbek Gusti Allah, Mekah ki lak nggon-nggon paling kabul donga. Madinah paling kabul donga ning kono ya laporan. Karepmu piye? Ya Allahumma Gusti, kula nyade sawah. Tolong kembalikan padaku sawah yang lebih baik. Jadi dia khusyuk itu ya 12 hari umrah itu cuma request Allahumma sawah, Allahumma sawah, Allahumma sawah itu. Masya Allah yakin tapi berangkat. Jangan kalau lihat saya sering gonta-ganti mobil itu ya begitu sebabnya. Isora tahu untung mesti rugi. Kalau jual nggak pernah untung, mesti rugi. Tapi dalam rugi saya untung. Kok iso? Nah iya, misalnya gini, maaf ya mohon maaf. Angsuran pelunasan tanah, dana talangan tanah Majelis Ar-Raudhah itu rata-rata 350 juta sampai 500 juta tiap bulan. Ya, insya Allah berapa bulan lagi selesai dana talangannya itu.
Nah ini mau bayar misalnya ya, bulan Agustus kemarin, misal ya. Kok ternyata kurang 100 juta. Kurang 100 juta. Saya beli mobil ngangsur 5 tahun pakai angsuran syariah. Sudah ngangsur 2 tahun, dijual laku 200 juta. Ono susu E 100 juta misal ya, ada susuknya 100 juta. Tak jual rugi atau untung? Genah rugi toh ya, rugi hitungan matematika. Tapi ini majelis butuh uang kurang 100 juta. 100 juta mobil tak jual, tak bayar 100 juta. Ya Allah ini untuk orang banyak, selesai. Nah, terus saya kan yang enggak ngomong gratis gitu toh. Allahumma mobil hilang. Betul kan? Tolong ya Allah ganti yang lebih baik lah lagi. Gitu aja kok repot. Lah kadang awakmu akan mikir, lah engkau terus piye? Terus engkau piye? Akhirnya mumet, mikir bayar utang. Ya akhirnya tek tensi naik. Tiba-tiba blek masuk rumah sakit. Kalau meninggal dunia masih mending, insya Allah husnul khotimah. Masalahnya kalau hidup tidak, mati tidak. Na'udzubillah min dzalik. Itu contoh orang yang tidak takut kehilangan dunia, dia mendapatkan dunia. Lo mau seneng aja kakek mikir. Apa tadi? Nah, beliau bahagia, doakan istrinya lagi mengandung. Masya Allah, mudah-mudahan sehat yang dikandung dan yang mengandung. Serta yang menyebabkan kandungan itu ada. Saat ini sehat semuanya. Boleh dilanjut? Paham enggak ini yang dimaksud tadi? Nah karena tahu dunia ini tempat yang akan musnah, bukan tempat tinggal yang abadi kata Imam Nawawi. Darun nafat, la mahalu ikhlad, wa markabu uburin, la manzilu hubur. Dunia ini kendaraan, bukan tempat tinggal. Nah udah tahu begitu kok kemudian justru, mohon maaf ya. Iki ya jane ra penak diterangke tapi gak diterangke ya piye. Maaf. Saya dari Solo mau ke Jakarta. Buat contoh ya. Dari Solo ke Jakarta. Mobil saya ini kendaraan atau rumah tinggal? Kendaraan atau rumah tinggal? Kendaraan. Di Jakarta ada acara yang menyenangkan, ada keluarga yang menyenangkan, ada rumah yang menyenangkan. Mana yang paling pinter? Saya akan berlama-lama tiduran di mobil atau segera memacu kendaraan agar sampai ke Jakarta? Yang mana? Memacu kendaraan agar segera sampai Jakarta. Betul. Nah kalau seandainya saya masuk rest area, tiduran di mobil, kemudian sibuk di situ, pesen barang macam-macam, dimasukkan mobil, pesen barang macam-macam, dimasukkan mobil. 3 bulan saya begitu, waras pegendeng. Saya mau nanya, makanya di rest area kan ada, dibatasi waktu ya. Diingatkan tuh, nggak boleh lama, karena ini rest area, bukan tempat tinggal. Lah kita di dunia ini rest area, bukan tempat tinggal. Di sini kita sibuk bangun rumah, bangunnya 30 tahun. Diisi macam-macam, diwapekno macam-macam, bukan nggak boleh, tapi pikirannya ke situ tuh yang nggak boleh, paham ya? Dipikiri, wah ternyata tahun yang ke-31 mati. Saya mau nanya, apa kata orang? Sake yo. Ngapa? Lagi rampung kok ditinggal mati. Terus bojone rabi. Terus sing nggoni. Bu, saya mau nanya Bu, seorang suami menikah dengan seorang wanita, rumah tangga 30 tahun, membangun istana yang luar biasa. Fokusnya hanya bangun rumahnya itu, cari duit bangun rumahnya itu, pikirannya rumahnya itu, akan hidup abadi di rumahnya itu. Tahun yang ke-31 suami mati.
Mudah-mudahan bukan kita semua saudara-saudara. Insya Allah. Dan gak ada orang yang seperti itu. Mati. Istrinya sedih enggak istrinya? Sedih, cinta, nangis. Oh Kang Mas, macam-macam. 4 bulan 10 hari masa idah selesai. Masya Allah. Lah kok teman SMA mertamu. Dik turut berbelasungkawa. Saya baru tahu. Iya. Tapi saya sudah bisa mengikhlaskan. Nah, mulai. Boleh minta nomornya di. Oh boleh. Ojo mbok tiru. Iki bab haram, ojo mbok tiru. Suaminya di alam kubur, kebetulan kok dapat laporan. Ding, 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 ding. Tetangganya mulai, siapa itu yang tiap hari Sabtu main ke sana. 2 bulan kemudian dapat undangan pernikahan. Bagus atau enggak bagus? Bagus, namanya nikah. Tinggal di situ. Saya mau nanya, kira-kira perasaan ibu dan bapak mertuanya almarhum suaminya bagaimana? Loh enggak semua orang sampai level iman yang luar biasa loh ya. Kalau level iman yang luar biasa, ya nduk, ojo suwe-suwe, alhamdulillah ketemu jodoh nih. Nah, ini level iman yang luar biasa. Level iman yang setengah biasa, kok ngono kowe? Omah wis digawe ki lagi tinggal mati, rong sasi rabi, endi hatimu, nduk. Tonggone ngrasani, kok kaya ngono ya, akhlaki. Wah, jadi omongan satu kampung. Jadi omongan satu kampung. Saya enggak ngomong masalah boleh atau enggak boleh sikap tadi lo bangun rumah dan sebagainya. Tapi kalau pikirannya cuma ke situ rugi atau enggak rugi? Rugi. Lah sementara orang yang paham lain. Lah hidup saya 60-70 tahun. Bangun sing kira-kira iso tak go mati. Kan begitu ya? Bangun yang bisa dibawa mati. Gawe omah. Kayak kamar tamu sing akeh. Kamar tamu sing akeh. Siap tompo tamu. Sebelah gawe ke musola, kampung Grondong musola nih. Bangun mikirnya bangun musola. Ketoke TPA ra ning nggone iki sebelah tuku TPA. Wah asik dia, begitu dia masuk kubur, panen. Anak-anak kecil, dikubur, blong. Ganjarannya luar biasa. Itu bisa dia lakukan yang namanya tadi beli tanah sebelah. Beli tanah sebelah untuk TPA, beli tanah sebelah untuk musola, beli tanah sebelah untuk kamar tamu. Dia bisa menghabiskan duitnya karena enggak ada di dalam hati. Kalau ada dalam hati, saldo kok kurang. Hadir enggak orangnya? Sopo? Maaf. Ini enggak ditutup, nanti enggak rampung-rampung ini. Saya mau nanya, boleh? Boleh ya? Ini urusan next level ya, next level. Saya dan Anda semua ya, saya dan Anda semua yang di rumah termasuk. Punya tabungan atau punya saldo 1 juta di rekening. Kalau diambil 100 ribu, kemudian dibelikan pisang goreng, dapat banyak atau sedikit? Banyak. Bawa di kampung lagi ada tetangga yang tugasnya itu kerja bakti. Terus jenengan serahkan, monggo didahar. Yang terima senang atau enggak senang? Senang atau enggak senang? Senang. Pertanyaan saya, ketika kamu ambil 100 ribu, kamu belikan pisang goreng, kamu serahkan yang kerja bakti. Uang kamu kurang atau tidak? Uang kamu kurang atau tidak? Kurang atau tidak? Tidak. Gak pernah kurang uangmu, cuman berubah bentuk. Betul kan? Uangmu gak pernah kurang, berubah bentuk. Jadi apa? Pisang goreng, benar? Nah pisang goreng ini kemudian kamu serahkan orang, hilang atau tidak? Tidak.
Karena begitu belum diserahkan orang, catatan pahala aja jalan. Begitu kamu serahkan orang, itu lebih lagi. Yang terima senang, di antara yang senang itu ada yang batin. Moga-moga istiqomah. Betul kan? Didoakan bahkan sing kerep-kerep Kang gitu kan ya. Yang sering-sering gitu. Ada yang mendoakan, yang sering-sering. Maka saat itu malaikat itu di dunia ini, di jagat raya ini, lihat perbuatan kita ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengucap amin. Bayangkan satu orang ngebatin gitu diamini malaikat sakmono akeh. Kinten-kinten kabul mboten? Kabul mboten? Kabul. Pertanyaan saya, bisakah kamu meyakini ini? Angel toh? Nah sekarang saya kasih contoh pembandingnya boleh? Boleh. Saya punya uang misal 10 juta. Saya punya uang 10 juta. Ada orang mau jual handphone harga 10 juta. Menurut ilmu ini kalau rodok sabar diputerkan sebentar bisa laku 11 juta. Saya berani beli atau enggak berani beli? Kalau saya ini pedagang HP, berani beli atau enggak berani beli? Berani, betul. Berarti saya berani beli ini berdasarkan kepastian atau perkiraan? Kepastian atau perkiraan? Perkiraan. Namanya taruhan atau enggak taruhan ini? Bertaruh dengan sesuatu, betul kan? Kalau nanti 10 juta saya serahkan, saya gantinya dapat handphone. Uang saya hilang atau ada? Ada, berubah bentuk jadi HP. Ternyata HP ini saya kelilingkan tawarannya 5 juta. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Tapi kalau kamu punya ilmu bahwasanya menurut ilmu yang saya yakini, ini harganya bisa dijual 11 juta. Berani enggak kamu beli 10 juta? Punya uang 10 juta, ada HP harga 10 juta, kamu yakin dijual 11 juta laku. Berani enggak beli 10 juta? Berani. Yang membuat kamu berani apa? Ilmu, betul. Ilmumu sebuah keyakinan atau masih fata morgana? Sudah pasti atau masih kira-kira? Pasti atau kira-kira? Kira-kira. Hidup berdasarkan kira-kira kamu berani, betul. Nah kenapa berdasarkan yang pasti ngambil 100.000, dadokno pisang goreng, dumno tonggo, kakian mikir. Sebetulnya kita ini bagaimana? Paham enggak? Apa? Pisang goreng. Beb, kenapa contohnya pisang goreng? Tadi maghrib dibuatkan pisang goreng sama Mas Suroto itu. Jadi yang kelingan pisang goreng contohnya. Itu memang pengaruh pisang gorengnya Mas Suroto sampai ke pengajian. Memang betul harta kita berubah bentuk dan kita bagikan. Tapi kita kan punya ilmu yang pasti. Apa ilmu pasti? Kalau sedekah itu diganti. Siapa yang janji? Yang janji yang menciptakan jagat raya. Illa liya'budun. Hanya untuk ibadah kepadaku. Kenal aku, ngerti aku. Allah bilang kalau kamu sedekah diganti. Itu yang bilang siapa? Allah. Di mana? Di Al-Quran. Gantinya apa? Terserah Allah. Aku yakin. Selesai. Itu ilmu pasti atau kira-kira? Pasti. Kalau yang tadi untung 1 juta pasti atau kira-kira? Kira-kira. Mana yang lebih kamu yakini? Yang kira-kira atau yang pasti? Ternyata? Kenyataannya? Kenyataannya? Yang mana? Yang pasti atau yang kira-kira? Bu, nanya boleh. Kalau suami ngasih ibu uang 100.000, ibu bahagia atau tidak? 200.000 bahagia tidak? 1 juta bahagia tidak? 5 juta bahagia tidak? Bu, suami ngasih 5 juta bahagia tidak? Para suami kalau istrinya dikasih 5 juta pengakuannya bahagia. Betul?
Kamu punya uang 6 juta, 5 juta kamu serahkan istrimu, habis atau utuh? Habis atau utuh? Utuh. 1 di kamu, 5 di istri. Betul kan ya? Begitu kamu serahkan istri ini jadi miliknya, tapi itu sebetulnya yang milikmu yang 5 juta itu ada di catatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrimu senang, istrimu bahagia, ganjaran datang, Allah janji tak ganti. Pertanyaannya, kalau urusan begitu percaya atau mikir? Percaya atau mikir? Loh kok yang jawab kok para istri? Percaya atau mikir? Yang jawab ibu-ibu ya. Mikir. Ya, kenapa pemikiran itu terjadi begitu? Karena kita masih takut kehilangan dunia. Makanya ini closing statement, tolong dicatat. Wah, closing statement ini apa? Ya gak paham aku. Ya, tolong dicatat. Saya belum pernah ketemu bayi lahir pakai pakaian. Ada bayi lahir pakai pakaian. Mau nabi, mau rasul, ya ada yang lahir pakai pakaian. Enggak ada. Enggak ada. Itu pesan nyata dari Allah yang Maha Kuasa. Kamu itu terlahirkan tanpa bawa apa-apa. Lahir atau enggak lahir? Lah kamu enggak punya apa-apa bisa lahir kok, di perut enggak punya apa-apa bisa lahir. Masa hidup masih sibuk ngumpul kenapa apa? Iya, sibuk ngumpul kenapa? Apa dikumpul nol ya? Akhirnya apa? Takut kehilangan yang dikumpulkan. Kan enak jadi bayi. Enak jadi bayi. Enggak pakai baju enggak dosa. Kalau kamu buka aurat ya dosa. Maka kumpulkan baju secukupnya untuk nutup aurat. Tapi kalau koleksi baju 3 lemari, belum tentu itu tiap hari ganti, tapi 3 lemari koleksinya. Dan takut itu hilang, eman-eman. Ini koleksi yang terakhir dari ini, eman-eman ini, dan tidak ada satupun koleksinya yang namanya kain kafan. Bu, jujur, apakah Anda sudah mengkoleksi kain kafan di lemari? Pertanyaan saya, kalau mati itu pasti atau tidak? Kalau kondangan, urung tentu diundang, betul kan ya? Tapi kalau mati itu, lah untuk kondangan siapkan pakaian tidak? Beli, ini nanti kalau ada kondangan beli, ini ada kondangan beli, ini nanti kalau ada kondangan beli, ini nanti kalau ada kondangan beli. Kudung ini cocoknya buat ini nanti kalau ada kondangan beli, ini kalau ada kondangan beli. Ini nanti kalau mati pakai ini, beli enggak? Podo aku ya ratuku. Aku ya rata buka lemari kafan ngono ya wedi lho ya. Maksud saya apa? Kita ini ya, buat yang pasti kita tidak persiapkan dengan sungguh-sungguh. Buat yang begitu, kita itu sibuknya luar biasa. Lah orang yang ngerti lain, alah paling pirang tahun tak nggoni tak tinggal nang kuburan nih kok ya. Jadi enggak terlampau masukkan dalam hati. Jelas semuanya? Jelas atau enggak jelas? Dah sebagai hiburan apa yang saya sampaikan kemarin saya ulangi lagi, boleh? Entah jenengan sudah dengar atau belum. Apa saya ngomongnya di Jogja mungkin ya? Mungkin belum ngomong di sini ya? Mungkin belum, mungkin sudah. Ada satu konten kreator itu yang buat satu konten ya. Di konten itu diceritakan dia buka warung kopi, kafe. Tapi buka kafenya di tempat yang terpencil tidak ada manusia. Ya di tempat terpencil gak ada manusia.
akhirnya diwawancarai sama seseorang. Maaf, kenapa kok buka kafe di tempat semacam ini? Kan nanti gak ada yang beli. Nanti gak ada yang beli. Kenapa gak buka di pasar, di tempat yang udah banyak kafenya? Dijawab santai. Begini loh, saya itu yakin malaikat Israel alaihissalam itu pasti akan menemukan saya dimanapun saya bersembunyi. Walau saya itu pergi ke tempat yang terpencil, tidak ada siapa-siapa, saya sembunyi di dalam gua sekalipun, kalau malaikat Israel yang cari, pasti ketemu. Betul? Sebagaimana malaikat Israel juga punya teman malaikat yang tugasnya bagi rezeki. Yang tugasnya bagi rezeki. Malaikat Israel tugasnya ngambil nyawa. Ada malaikat yang tugasnya bagi rezeki. Saya yakin malaikat yang tugasnya bagi rezeki itu, kalau ada jatah rezeki buat saya, dimanapun saya sembunyi, pasti dia akan menemukan saya. Jadi saya nggak khawatir malaikat salah alamat. Bisa punya keyakinan semacam ini? Allah gaya. Bisa. Ayo coba tadi dipikir tenan ya, direnungkan, dihayati betul gitu loh. Yakin yang begitu tuh loh. Ya kita kerja, kita upaya, tapi hati itu nyantai itu loh. Tadi saya nyupir, depan saya ada truk atau box ya, mobil box. Tadi Mas Yoko yang ngapal itu. Jadi orang itu bisa cari rezeki model apapun ya. Ya rezeki itu bisa dicari dengan cara apapun. Tapi kalau jatah itu nggak bisa. Paham? Jadi kamu bisa kerja model apapun, niru siapapun bisa. Tapi kalau jatahnya nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Lah meyakini itu bisa enggak? Loh misal gitu ya, saya ganteng atau enggak ganteng saya? Sing jujur Didik, ganteng enggak saya? Alhamdulillah itu ibu saya tuh di pojok tuh. Yang duduk di kursi pakai kacamata yang cantik jelita tiada tara. Bak bidadari surga yang turun ke bumi di malam hari ini untuk menyapa semua pemirsa. Ini bukan puisi berakhiran untuk ibu tercinta, tapi ini fakta bagi seorang anak menatap wajah ibunda. Muga-muga dawa umur ibuku tercinta. Sehat wal afiah tanpa ada luka dan tak ada kata yang menyakiti jiwa. Ini aminnya amin karena amin apa karena puisi? Iya. Ibu saya itu kalau ngundang saya mesti yang ngomong anakku sing paling ganteng. Betul kan ya? Karena waktu itu adik saya belum ada. Saya kan anak nomor 1, anakku sing paling ganteng dewe. Jadi ya saya pede, ganteng itu pede. Kamu ganteng boleh ganteng, tapi kalau jatah istri, jangan kamu ukur dengan gantengmu, nggak iso. Kadang ada orang tuh sing welek, tapi bojone wayu. Terus kamu ngomong, kok iso ya? Kok iso? Kok dua aku loh ya, kok DE loh, kok iso gitu kan. Ada enggak yang pernah begitu? Ada. Saya pernah lihat warung tuh warungnya welek gitu ya. Welek, mojok gitu. Tapi ramenya luar biasa. Di sebelahnya rumah makan yang bagusnya luar biasa, sepi. Padahal kalau saya mampir rasanya ya sama-sama saja, yang di situ mungkin lebih enak. Tapi kalau jatah itu enggak bisa. Lah malaikat itu kan bagi jatah. Jatahmu sakmene, jatahmu sakmene. Ini adanya di dalam agamamu, dalam Islam diajarkan seperti ini. Di ilmu ekonomi tidak ada. Gak ada di ilmu ekonomi, rezeki adalah jatah Tuhan. Ora-ono. Makanya kalau kamu kerja pakai ilmu ekonomi, kamu akan kehilangan imanmu, ngeri. Ya no, di sedekah no. Kamu buka perusahaan, saya bosnya misalnya.
sarjana ekonomi alam ngelamun. Loh kuliah ora kok sarjana ekonomi. Saya ini pakai ilmu ekonomi. Bos laporan Pak, tim semuanya. Saya nanya, berapa keuntungan kita bulan ini? Alhamdulillah Pak, belum sampai untung, tapi tidak minus. Artinya draw Pak. Wah, labanya itu sama semua pokoknya hasilnya zero Pak, enggak minus. Oh gitu ya, iya. Ya udah, itu modalnya 50% sedekahkan ke tetangga. Pak kalau begini caranya bangkrut Pak. Yang bicara siapa tadi? Bangkrut tadi. Penasehat ekonomi. Dia salah atau betul? Betul menurut ilmunya, enggak salah. Benar kan? Betul menurut ilmunya enggak salah. Jangan kamu salahkan. Biar dia dengan ilmunya. Biar dia dengan ilmunya. Terima kasih nasihatnya. Suhu. Loh ya ilmu ini benar kok ya. Terima kasih nasihatnya. Suhu. Sekarang saatnya aku menerapkan ilmu Tuhanku. Dong. Bingung ini. Bicara cetok yes. Juragane stres, cepet-cepet pamit. Sasi ngarep orang gajian iki pamit. Wah. Yang ngomong begitu enggak salah, betul kan enggak? Enggak salah, karena dia pakai ilmu yang dia pelajari, jangan kamu salahkan. Tapi kamu jangan ragu sama ilmu yang diajarkan Tuhanmu toh. Aneh toh awakmu ki. Orang lain aja yakin sama ilmunya yang belum tentu berdasarkan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Kamu dari Nabi Muhammad SAW, kok kamu nggak pede? Wedi. Itu yang 50% dumke tonggo. Anu Pak, udah tenang aja, dedit kok mikir gue. Tapi gaji saya tenang, tak gaji. Yang 50% itu yang 45% berikan ke orang tua saya. Loh Pak berarti kan tinggal 5%, semeneng saya itu ya, kan cik ono 5% nih. Bisa hidup berapa hari dengan 5%? Ya cuma 3 hari Pak, ya udah lanjutkan perusahaan. Wah ini ahli ekonomi ketar-ketir, tak pamit saiki lah. Aku tak pamit saiki. Tapi ini dengan yakinnya yang luar biasa tadi itu, juragan yang yakinnya luar biasa ngadep orang tuanya, Bu, ya modal tinggal 5%. Tak dum kabeh. Tak dum kabeh. Tulung angkat tangan. Wah, ibunya tenang. Melancar. Ahli ekonomi tambah, ya nyat modal ngomong ya iso. Tenang lancar, sing mumet lawaku. Salah enggak dia ngomong begitu? Enggak salah, karena dalam ilmu ekonomi enggak ada jurusan agama, ilmu ekonomi umum loh ya, bukan ekonomi Islam. Enggak ada jurusan agama, yang ada laba, rugi, berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Yang namanya nanti itu kamu ambilkan ketika ada lebih yang banyak, boleh kamu bagikan. Kalau masih pas-pasan ya jangan. Beda, ilmunya beda. Hasilnya silahkan dipraktekkan. Kan bukan ilmu teori, namanya ilmu praktek. Nanti saya ngomong jangan bilang ada. Betul? Ya saya kalau mau jelaskan di sini kan tidak enak nih hasilnya. Kalau bilang hasilnya, antum lihat saja hasilnya. Ya prakteknya itu dilihat dari hasilnya. Praktekkan tapi ojo ngawur. Ini tadi kan contoh next level ya, imannya tingkat tinggi sak keluarga, bojone ya podo, lanjutkan Pak. Bojone yang ngono anake, lanjutkan. Nah kalau model bojone kayak ngono aku pindah loh. Ya ojo mbok terusno. Paham kan? Itu ada aturannya juga dalam ilmu agama. Ini saya kasih contoh yang levelnya udah luar biasa. Saya cuma mau ngasih tahu ada perbedaan yang sangat signifikan kalau kita pakai ilmu yang ada di kepala banyak manusia dengan ilmu yang sebetulnya harus kita terapkan sejak kita kecil sampai kita mati, yaitu liya'budun, untuk kenal aku Allah Subhanahu wa taala.
Clear? Apa? Halo? Mas yang baru nikah. Mohon maaf, kamu punya istri dan kamu seorang suami. Kamu punya tabungan. Tabungan itu berarti lebih atau kurang? Lebih. Betul kan ya? Lebih. Ibumu minta tolong sama kamu. Nah, atau ayahmu minta tolong sama kamu. Nah, tolong buatkan musola untuk ibu di rumah ini ya nak. Pertanyaan saya, kamu buatkan atau rapat sama istri? Kita sing wedok kok ngomong loh ya. Ini tabunganmu loh, bukan tabungannya istri, ini tabunganmu loh. Tabungan artinya loh lebih, kamu nabung. Kamu nabung. Kewajiban kamu kasih, nafkah kamu kasih, kamu punya uang lebih kamu tabung. Ibumu minta atau bapakmu minta dibuatkan musola di rumahnya. Pertanyaan saya, ngambil tabungan tadi kamu mikir rapat atau langsung siap? Yang mana? Kudune be, kudune. Menurut ilmu agama siap, ekonomi hitungan sih. Betul? Hitungan sih toh ya, hitungan sih. Dihitung dulu. Jangan tergesa-gesa. Ya ibunya dikasih omongan dulu, Bu, iya. Itu kamar tamunya dijadikan musola saja. Jadi enggak perlu bangun. Iki ilmu ekonomi mulai iki. Ya, kan tamunya ya arang lah. Sono tamu barang kok ya mulai setan masuk. Itu semua terjadi karena apa? Karena kita kurang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang yang orang kenal Allah itu aneh. Aneh. Dia nyantai. Bu, enggak lama telepon temannya, ya besok minta tukang 20. Kenapa? Bangun musola 2 hari harus jadi. Lu kok iso? Mbokku sing pengen. Harus lebih cepat dari raja yang pengen. Siap. 20. Istrinya nanya, Mas, ngapain Mas? Tenang, lagi ku bangunkan surga buatmu. Dari mana duitnya? Oh ya, dari langit. Ngambilnya di mana? Tabungan. Lanang kok kayak ngono, rata kota kok bojo. Aku bojo kayak cantelan, rambo anggap. Ada enggak yang model begitu? Wah, ketawa semua ini. Lo enggak apa-apa, istri bilang gitu boleh enggak? Boleh, kamu senyum saja, jangan ditanggapi, langsung peluk mesra, I love you. Ma, ayo sayang, ma, tuh buruan. Gitu aja kok, repot. Jangan kamu marahi, dasar kamu perempuan neraka. Loh, ojo ngono, neraka kok mbok keloni. Aneh awakmu gitu ya. Paham maksudnya enggak? Ya itu kan respon sesaat. Tapi kamu yo tawassul tadi. Ya Allah, tabungan entek bojo ngamuk. Tabungan entek bojo ngamuk, ibu mesem, musola dadi. Ya musola dadi ibu seneng, bojo merengut ngamuk ya Allah. Allahumma tolong ganti sing wakeh. Cepet ya Allah. Ojo suwi-suwi Gusti, please. Lo ngerayu tuh sama Allah Ta'ala kok. Semangat kerja. Akhirnya jadi kan semangat kerja. Niat betul memberi yang lebih pada istri. Wah ternyata digerojok rezeki, pulang bawa mobil. Wah. Mobilnya siapa Mas? Yo showroom. Maksudnya piye? Lah ya mobilnya siapa? Mobilnya showroom, urung lunas. Loh, gitu kok Mas. Lah ya tuku. Duit tekan ndi? Langit. Juga tekan ndi? Musola. Makanya itu ngurusi ibu ya aja mbok macam-macam kilo grojok rezekine. Nya, mobil kunci. Nya. Ora iso nyetir, ya ora apa-apa nyekel sik ngono lho ya. Ngono kok mikir, nya cekel kuncine. Wah. Nah, ki tambahan ki. Nya. Tekan ndi? Ya sono wae, ora usah mikir we. Lanang iki ngene, ora kaken ngomong, ora kaken bacot. Lanang kok.
Lanang bacot ki wedok. Kan gitu ya, tidak banyak ngomong. Betul Ibu-ibu? Lelaki tak banyak berkata-kata pada istri, tapi memberikan bukti yang menyenangkan hati. Seneng ibu-ibu tuh Masya Allah. Berkhayal aja bahagia saudara-saudara. Loh khayalan tuh kalau menyenangkan, membahagiakan, betul? Jadi kalau mau bahagia gak usah repot-repot, cukup berkhayal. Sing nyenengno hati. Ini saya ngomong-ngomong gini bukan semuanya palsu, enggak. Ini benar nyata. Kalau kamu benar niatnya, caranya benar, nanti energinya tuh luar biasa. Nah ketika energi luar biasa, Allah itu menggerakkan semuanya. Bantu orang ini. Bantu orang ini. Syaratnya cuma satu tadi kata Imam Nawawi. Hilangkan dunia dari hati. Karena kamu diciptakan untuk ibadah. Bukan memenuhi hati dengan dunia. Ibadah itu bakti sama orang tua. Tadi ya Bu, ya itu ibadah. Ya nyenengkan istri, ngei hadiah, itu ya ibadah. Tapi jangan biarkan beliau boros. Jangan. Paham kan ya? Tahu batasannya. Selama itu tidak dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokah manfaat. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa cara menikmati hidup adalah dengan meninggalkannya. Dengan artian tidak menaruh dunia di dalam hati. Diberi gak apa-apa, gak diberi gak apa-apa. Menikmati rezeki yang ada, sehingga gak khawatir kehilangan dunia karena tidak ditaruh dalam hati. Inilah cara mendapatkan nikmat dalam hati. Hati menjadi tenang dalam kondisi apapun. Jangan menaruh dunia dalam hati, tapi taruh dunia dalam genggaman. Seringkali kita memikirkan hari esok dan masa depan bagaimana. Akhirnya kita tidak bisa menikmati waktu saat ini. Hal itu akan membuat kita kehilangan momen, kehilangan rasa, nikmat, dan kehilangan kesadaran diri. Itulah yang dikatakan lalai. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kita taat di setiap detik yang dikasih sama Allah Ta'ala, maka esok harimu akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Semua orang itu bisa mencari rezeki dengan model apapun. Bisa meniru pekerjaan apapun. Namun ingatlah, jatah rezeki sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.